Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan patroli bersama saya Muhammad Irsadul Ibad. Kita awali patroli dengan peristiwa dua mahasiswa yang akan mempresentasikan materi Neural Network sebagai ujian akhir praktikum analisis runtun waktu 2. Namun, sebelum itu rekan saya sudah berada di gedung A lantai 2 bersama Bapak Kepala Jurusan yakni Pak Syaripudin untuk meminta pendapat terkait tugas yang diberikan ini. Halo, Mona, apakah saat ini sudah bersama dengan Pak Syarip? Halo, selamat siang Ibad. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Syarif selaku Ketua Jurusan. Langsung saja kita meminta pendapat dari beliau. Permisi Pak, saya mohon izin untuk meminta pendapat dari Bapak terkait tugas yang diberikan ini. Dari Bapak, bagaimana tanggapannya? Menurut saya ini merupakan hal yang baru karena merupakan inovasi di metode pembelajaran, di mana materi yang dipelajari itu dibuat dalam bentuk video kemudian diupload di YouTube. Keuntungannya adalah pertama bahwa mahasiswa bisa memperdalam ilmu yang dia pelajari, kemudian yang kedua bahwa mahasiswa dapat belajar membuat video materi pembelajaran. Kemudian yang keuntungan berikutnya, yang ketiga mungkin adalah bahwa materi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Materi ini bisa dipelajari berulang-ulang karena dia dalam bentuk video. Saya kira sangat salut dengan apa yang dikerjakan oleh tim Ibad dengan timnya. Saya kira itu ya untuk rekan kita. Ya, baik Bapak, terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Demikian laporan dari saya kembalikan kepada Ibad yang berada di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Mona atas laporannya. Selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama presentasi dari kedua mahasiswa tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan saya Mona Lisa Randang Patialo bersama dengan rekan saya Muhammad Irsadul Ibad. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai neural network. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai neural network, yang kedua penjelasan mengenai arsitektur dari neural network, yang ketiga penjelasan mengenai fungsi aktivasi, yang keempat penjelasan tentang standarisasi data, yang kelima penjelasan algoritma backpropagation, dan yang keenam ada contoh soal. Apa itu neural network? Neural network atau NN biasa juga disebut dengan artificial neural network, yang merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia dalam melaksanakan pengenalan pola. Analogi sistem kerja otak manusia membuat NN mempunyai bagian-bagian layaknya sel saraf manusia, yaitu sebuah unit pemroses yang disebut neuron. Sejumlah neuron akan terhubung satu sama lain hingga membentuk struktur pemrosesan informasi guna memecahkan masalah secara bersamaan. Adapun kelebihan utama dari NN adalah mampu mengatasi adanya pola nonlinear dalam suatu data runtun waktu, serta mampu mengolah data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu arsitektur neural network. Pembagian arsitektur NN dapat dilihat dari kerangka kerja dan skema interkoneksi. Kerangka kerja NN dapat dilihat dari jumlah lapisan atau layer dan jumlah neuron pada setiap lapisan. Menurut Sutojo dan kawan-kawannya pada tahun 2011, beberapa arsitektur jaringan yang sering dipakai dalam NN adalah jaringan lapisan tunggal atau single layer network dan jaringan lapisan banyak atau multi-layer network. Untuk jaringan lapisan tunggal, jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima masukan, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi keluaran tanpa harus melalui lapisan tersembunyi, seperti disajikan pada gambar yang pertama. Kemudian untuk jaringan lapisan banyak, jaringan dengan lapisan banyak memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan masukan dan lapisan keluaran. Umumnya terdapat lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan.
Jaringan ini dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan lapisan tunggal, meskipun kadangkala proses pelatihan lebih kompleks dan lama. Untuk jaringan lapisan banyak, gambar jaringannya dapat dilihat seperti pada gambar yang kedua. Kemudian, dalam NN terdapat fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan sinyal aktivasi. Sebuah sinyal aktivasi diperlukan oleh suatu neuron untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penjalaran sinyal dari neuron yang digunakan. Karakteristik yang harus dimiliki oleh fungsi aktivasi jaringan backpropagation yaitu kontinu, terdiferensialkan, dan tidak menurun secara monoton. Contoh fungsi aktivasi yang dapat digunakan adalah fungsi aktivasi sigmoid bipolar dengan range min 1 sampai 1 dan fungsi aktivasi linear. Baik, selanjutnya adalah standarisasi data. Penggunaan fungsi aktivasi sigmoid bipolar akan menghasilkan keluaran dengan range nilai sebesar -1 sampai dengan 1. Data yang digunakan perlu distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pelatihan, lalu distandarisasi setelah didapat nilai yang diinginkan. Adapun rumus standarisasi minimax dan destandarisasi secara berturut-turut sebagai berikut seperti yang ada pada layar, di mana epsilon T adalah nilai data residual sebelum distandarisasi, kemudian epsilon T bintang adalah nilai data hasil standarisasi, dan max adalah nilai maksimum data, min adalah nilai minimum data, max adalah nilai maksimum data yang diinginkan, dan min adalah nilai minimum yang diinginkan. Selanjutnya adalah algoritma backpropagation. Backpropagation atau propagasi balik merupakan algoritma yang sangat baik dalam menangani masalah pengenalan pola-pola yang kompleks. Algoritma ini menjadi salah satu metode pembelajaran mesin yang paling efisien untuk jaringan multilayer dalam NN, dikarenakan cukup sederhana. Algoritma ini disebut backpropagation karena ketika diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menuju ke unit-unit pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke unit-unit lapisan keluaran. Selanjutnya, unit-unit lapisan keluaran memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan keluaran yang diharapkan, maka keluaran akan menyebar mundur pada lapisan tersembunyi, kemudian diteruskan ke unit pada lapisan masukan. Algoritma backpropagation terdiri dari dua tahap, yaitu feed-forward dan backward propagation yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi bobot. Menentukan bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil, menetapkan nilai iterasi maksimum, target error, dan learning rate. Yang kedua adalah jika target error masih belum terpenuhi atau batas iterasi maksimum belum tercapai, maka dapat dilakukan dengan langkah proses feed forward, backward propagation, dan perubahan bobot serta residual. Yang ketiga, memeriksa kondisi berhenti. Jika target error telah terpenuhi atau batas iterasi maksimum telah tercapai, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Baik, langsung saja ke contoh soal. Berikut merupakan data harga minyak goreng di Kalimantan Timur pada bulan Januari 2018 sampai Desember 2022. Dengan menggunakan metode backpropagation NN, lakukanlah peramalan harga minyak goreng di Kalimantan Timur untuk 12 periode ke depan. Dan berikut adalah langkah penyelesaian dari contoh soal di atas. Yang pertama adalah standarisasi data, dapat dilihat pada layar, dan seterusnya hingga data ke-60. Selanjutnya adalah menentukan variabel masukan. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa terdapat satu lag dengan nilai PACF yang signifikan, yaitu lag ke-1. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelatihan backpropagation dengan NN dengan 1 neuron, NN dengan 2 neuron, dan NN dengan 3 neuron. Baik, selanjutnya adalah perhitungan destandarisasi data. Berikut adalah contoh perhitungannya, yaitu diperoleh 13.847,75170, dan langkah kelima yaitu pemilihan NN terbaik. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa NN dengan 1 neuron, 2 neuron, dan 3 neuron layak digunakan untuk meramalkan harga minyak goreng di Kalimantan Timur, dikarenakan menghasilkan nilai MAPE di bawah 10%. Selanjutnya adalah peramalan harga minyak goreng di Kalimantan Timur.
Adapun hasil peramalan harga minyak goreng untuk 12 periode ke depan adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa pola data hasil peramalan cenderung mengikuti pola data aktual, juga memperlihatkan bahwa harga minyak goreng pada bulan Januari sampai Desember 2022 mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.